Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yusma'. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah kembali mengizinkan kita, memberi kita kesehatan, memberikan kita kemudahan, kesempatan sehingga bisa hadir di majelis ilmu ini insyaallah. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah turunkan kebaikan yang banyak untuk kita selama berada di majelis ini, sampai juga nanti selama kita di jalan pulang dan sampai ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang Allah haramkan untuk terjadinya pertumpahan darah. Di dalam penanggalan Hijriyah itu ada 4 bulan yang Allah jadikan bulan haram. Jadi itu bulan damai nanti kalau zaman dahulu itu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti satu lagi bulan Rajab. Izin di kesempatan malam ini saya ingin mengajak kita membahas satu surah, yaitu surat Al-Fajr. Berapa dapat baik, okay? Dan kenapa saya membahas ini, karena di dalamnya ada hal-hal yang spesial terkait bulan Dzulhijjah ini insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr was safhi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ila akhir surah. Surat Al-Fajr ini Bapak Ibu sekalian, dari namanya Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini termasuk surat yang awal sekali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi dan sahabat. Masa-masa awal sekali. Surat Al-Fajr ini turun yang ke-10 kalau berdasarkan urutan turunnya ini, Ibu sekalian. Ya. Dia turun sesudah surat Al-Lail. Al-Lail. Ini berarti yang ke-9 nih ya Pak ya. Nanti yang ke-11 urutan turunnya, berdasarkan urutan turun ya Pak,
baru surat Ad-Duha. Ini surat yang ke-11 ini. Jadi kalau berdasarkan urutannya Pak, Bu, yang pertama itu kata Ibnu Abbas Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5. Nanti sudah itu Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nanti sudah itu Al-Muzammil yang ketiga. Ya ayyuhal muzammil. Al-Mudatsir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, yang ke-8, nah yang ke-9 ini. Al-Lail. Yang ke-10 Al-Fajr, yang ke-11 Ad-Duha. Dia turun di awal-awal kenabian. Ada yang menarik Bapak, Ibu sekalian ya. Dari urutan turunnya ini saja ada lahir satu ilmu dalam ilmu tafsir. Namanya munasabah. Hubungan antar surat. Dan Al-Quran itu ajaib. Dari urutan turunnya saja kita bisa menangkap pesan yang luar biasa. Ya. Al-Lail ini artinya apa, Pak? Malam. Habis malam fajar dulu. Sudah fajar baru terbit matahari. Ini waktu duha ya Pak ya. Dari urutan turunnya ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu sedang memberitahu kita Bapak Ibu sekalian. Wal-laili idza saja wal-laili demi waktu malam. Ya kan? Allah cerita malam yang saja, malam yang senyap sekali sebagai gambaran kondisi yang gelap sekali. Habis malam fajar. Fajar ini kalau kata Imam Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, infijaru ya, saat Allah infijaru zulmah anis subhi. Saat Allah membelah kegelapan itu, merobek. Jadi fajar itu maknanya merobek. Allah merobek kegelapan itu sehingga ada satu cercah cahaya. Jadi kalau ini gelap gulita, kalau ini mulailah ada secercah cahaya. Kalau ini sesudah fajar maka waktu duha. Kalau waktu duha itu maknanya adalah saat tidak ada lagi satu titik pun kegelapan di atas langit itu. Semuanya sudah terang gitu. Itulah waktu duha. Buat orang Arab, waktu duha itu adalah waktu yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau fajar bercampur nih. Ada siang, ada sudah lebih banyak gelapnya daripada terangnya. Tapi kalau duha dia terang sekali. Seolah-olah secara sejarah, kalau menurut sirah, Allah itu sedang memberitahu Nabi dan para sahabat tentang kondisi mereka, apa yang akan mereka alami gitu. Hari ini engkau ketika masih dalam kegelapan, masih dalam sulit, masih dalam jahiliyah, masih dalam penolakan yang luar biasa, masih sangat banyak orang yang tidak mau memeluk agama Islam, menerima risalah kenabian ini. Tapi yakinlah bahwa kegelapan itu akan hilang. Kegelapan itu akan hilang walaupun diawali dari tadi. Ada satu gerakan kecil yang merobek kegelapan itu. Nanti maka dia akan lahir tersingkir. Kalau duha itu tersingkir semua, gelap, tidak ada satupun kegelapan, semua sudah berubah menjadi cahaya gitu. Jadi kata ulama, Allah sedang membangun keyakinan para sahabat bahwa proses akan seperti inilah sunatullah. Kita pun ketika belajar menjadi muslim yang baik, pasti akan melewati proses ini. Proses yang gelap,
Dari gelap itu dapat cahaya sedikit, terus kita berusaha, maka kita akan dapat cahaya yang terang sekali gitu. Dan proses ini bukan tanpa pengorbanan. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau dia pindah, kalau dia hijrah, kalau dia merubah dirinya menjadi lebih baik, maka pertolongan Allah akan turun, maka keadaan dia akan baik-baik saja. Keadaan dia akan menyenangkan karena dia bersama cahaya Islam gitu. Banyak di antara kita yang berpikir begitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bilal, dia hijrah, justru karena dia hijrah itu, yang dia dapatkan adalah kesulitan demi kesulitan. Bukannya tambah senang, malah tambah susah. Bahkan tidak hanya sekedar susah, tapi betul-betul menderita Bilal itu dibuat karena dia berhijrah. Gitu. Hanya sekali lagi itu masa gelapnya, sampai tiba nanti di ujung Bilal jadi gubernur. Jadi jabatan terakhir Bilal itu Pak Gubernur, Pak. Gubernur di sekarang jadi negara Suriah. 4 negara sekarang. Suriah, Palestina, Lebanon, dan Jordan. Dulu Bilal yang jadi gubernur di 4 negara itu, Pak. Ya. Oh, banyak di antara kita berpikir bahwa ketika kita berusaha mendekat kepada Allah, timbul kesadaran, kita berusaha, nanti jalan kita akan lancar-lancar saja. Jawabannya tidak begitu. Kadang banyak justru ketika kita mulai berhijrah, kita mulai berislam, justru kemudian banyak tantangannya, banyak cobaannya. Ya Bu ya. Sumayyah, orang pertama yang meninggal untuk Islam itu Sumayyah, ya perempuan. Juga begitu. Dengan berislam justru dia kemudian bertambah, diuji dia. Jadi ketika kita ingin menempuh jalan hidayah ini, jangan ada dalam pikiran kita, insya Allah kalau saya tobat, kalau saya jadi orang baik ini, galau-galau jadi ikut baik galau gitu. Enggak. Banyak orang yang bekerja dalam dunia riba, berhenti dia, saro hidupnya terus, tapi terus dia jalan gitu kan. Ya. Jadi, Pak, Bu, sekali lagi, dari urutan surat ini saja nanti kita, Al-Quran itu ajaib sekali, ajaib betul. Ini baru judulnya nih Pak ya, belum lagi hubungan antara isi suratnya gitu. Baik, kalau ini urutan turun. Kalau dalam mushaf urutannya beda lagi, keterkaitannya juga begitu. Punya keterkaitan gitu. Jadi sempurna Al-Quran ini. Ya. Oke. Nah, malam ini mari kita lihat surat Al-Fajr. Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini, Bapak Ibu sekalian, dia namanya Al-Fajr karena dia diambil dari ayat pertama namanya ya Pak ya. Dia turun di Makkah, urutan yang ke-10, 30 ayat. Kalau di dalam tafsir dijelaskan Surat Al-Fajr ini 30 ayat, 139 kata, dan 597 huruf dia. Insyaallah. Mari kita lihat sekarang, Pak. Al-Fajr, ini kata dasarnya adalah dari huruf Fa, Jim, dan Ra ya Pak ya. Fajara. Fajara itu artinya tadi merobek. Membelah. Ya. Makanya, Pak, orang yang berdosa itu dia disebut fajir. Banyak berbuat dosa, fajaroh. Pade ini yang berbuat dosa dan berulang-ulang, profesional dia melakukan kemaksiatan itu, melakukan dosa, namanya fujaroh gitu. Ya.
Jadi artinya kenapa disebut itu? Karena dia memberontak, karena dia melanggar, karena dia memecah aturan-aturan Allah itu, maka disebut fajir. Ya. Kalau sering melakukan fajarah, kalau lihai profesional melakukan fujarah. Ya. Nah, hanya yang dimaksud di ayat ini fajar di sini adalah memecah. Kalau kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, infijaru zulmah anis subhi, memecah kegelapan itu menjadi cahaya yang terang. Dikatakan di dalam tafsir, orang yang tidak taat kepada Allah melakukan yang dilarang namanya fajir, karena dia telah merobek aturan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam ini sempurna sekali ya. Surat ini dimulai dengan wal fajar. Wal ini maka artinya dia jadi qasam, jadi sumpah. Allah bersumpah di ayat 1 ini, wal fajar. Allah bersumpah atas waktu fajar. Waktu yang akan tadi Pak merobek kegelapan. Merobek kezaliman, merobek jahiliyah lah gitu ya. Dalam Islam menarik Pak, dan ini yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Kalau Indonesia kan cuma ini urutannya Pak, siang, sore, malam, pagi, udah Pak balik lagi ke siang gitu ya. Bahasa Indonesia, karena subuh bahasa Arab Pak. Kalau di dalam bahasa Arab nanti ini terbagi-bagi lagi nih Pak. Kita bicara di sini saja ya. Akhir malam itu namanya sahar. Akhir malam, sepertiga akhir malam sekali, itu waktunya namanya sahar. Kita memaknai jadi sahur. Kalau disebut sahur yang ada dalam bayangan kita bukan akhir malam. Yang ada dalam bayangan kita kalau disebut sahur berarti makan itulah ya dah. Bahkan karena terjadi terlalu sering disebut, akibatnya salah dia bunyi, bukan sahur lagi, bukan sahur. Malah jadi sahur. Hanya hilang, berubah artinya. Sahur itu kan. Jadi ini akhir malam. Nanti sesudah akhir malam ini barulah timbul namanya waktu fajar, memecah kegelapan. Jadi kalau dari gelap, kalau sahur itu masih gelap semuanya, tapi di ujung malam, peralihan dari sesudah itu maka waktunya fajar. Ada setitik cahaya, ada segaris cahaya fajar. Nanti sesudah fajar maka barulah jadi subuh. Habis subuh maka timbul namanya waktu duha gitu ya Pak. Nanti siang ada lagi nahar panjang lagi, ada ams dan sebagainya. Ya. Nah, yang kita bahas di sini fajar nih. Kalau sahur kita diajarkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu hendaklah kamu banyak-banyak mohon ampun istighfar kepada Allah. Kita waktu sahur banyak-banyak. Kan. Ya Allah. Ya, makan kopi. Ya. Merokok ya Pak, tanggung setengah batang lagi. Sudah itu fajar, jadi merobek kegelapan. Di dalam tafsir juga disebut bahwa ketika Allah bersumpah atas nama waktu ini, atas nama waktu, artinya waktu ini harus kita perhatikan. Apapun yang dipakai kalimat atau kata oleh Allah dalam Al-Quran untuk bersumpah, berarti ini kalimat penting yang harus kita perhatikan, ya. Dan Allah menyebut betapa pentingnya waktu fajar ini. Bapak bayangkan ya Pak, Nabi itu ada doa, Allahumma barik ummati fi. Ini doa Nabi nih Bu, Pak. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah
Berkah itu artinya berikanlah kebaikan yang banyak. Ya. Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah, berikanlah kebaikan yang banyak kepada umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Artinya orang yang mendapatkan keberkahan di pagi hari adalah orang yang sudah bangun. Siapa yang tidak bangun di pagi hari berarti dia tidak dapat keberkahan. Tidak dapat doa Nabi, tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang didoakan Nabi karena dia bangun pagi. Ya Pak ya. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke tafsirnya. Wal fajar. Ulama beda pendapat. Yang dimaksud fajar di sini fajar yang mana gitu. Ya Pak ya. Apakah fajar di waktu awal tahun baru, awal tahun 1 Muharram? Karena dia adalah tanggalan pertama yang menandai dimulainya penanggalan baru. Atau ini fajar setiap hari? Nah, ulama beda pendapat ini karena tadi ya, hanya mereka sepakat bahwa ini tentang waktu fajar, waktu yang banyak kebaikan, waktu yang Nabi SAW doakan kita semua agar dapat keberkahan, maka bangunlah di waktu itu. Barokah itu artinya kebaikan yang banyak. Barokah itu kata Imam Asy-Syaukani, kita ulang Pak ya, ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Kalau kata Ibnu Katsir, barokah itu adalah khairun katsirun, kebaikan yang banyak sekali. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, siapa yang ingin agar kebaikan pada diri dia terus ziyadah, terus bertambah, maka dia harus bangun pagi. Bangun pagi. Bukan pagi jam 6, tapi bukan pagi setengah 7. Justru pagi sebelum datangnya cahaya ini. Ya Pak ya, baik. Lalu yang kedua, wal fajar, Allah bersumpah lagi, walayalin asr, demi malam yang walayalin asr, demi malam yang 10. Ini menarik, ini yang kita hubungkan dengan tanggal sekarang ya Pak ya, tanggal Zulhijjah kita ini. Walayalin asr, malam dan demi malam yang 10, dan demi malam yang 10, jamak dia lail, walayalin, jadi jamak walayalin, malam-malam yang 10. Kenapa Allah bersumpah demi malam yang 10 itu? Karena hari dalam hitungan tahun Hijriyah itu mulainya jam 6 sore habis maghrib. Artinya malam itu adalah tanda dimulainya hari baru. Sementara kita kalau pakai hitungan Masehi, penanggalan baru itu mulainya jam 24, ya jam 1. Sementara kita sudah mulai jam 6 sore maghrib. Maghrib itu artinya tanda mulainya hari baru. Makanya Allah dikatakan oleh ulama tafsir, misalnya tafsir Al-Munir dikatakan, kenapa Allah memulai sumpahnya ini dengan menyebut malam, bukan demi siang dulu tapi malam, karena memang hari dalam Islam itu dimulainya dari malam. Lalu yang kedua, malam yang 10, Allah bersumpah demi malam yang 10. Kalau ini jelas di waktu pagi. Kalau ini malam yang 10, ini malam yang mana ini? Malam yang mana? Ulama mengatakan ada 3 pendapat. Yang pendapat yang kuat gitu Pak. Ya, tentang malam yang 10 ini. Yang pertama mengatakan malam yang 10 ini akhir Ramadan.
10 hari terakhir Ramadan ini, Pak. Yang kedua mengatakan ini awal Muharram. Karena 10 hari pertama bulan Muharram juga bulan waktu yang istimewa. Yang ketiga mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Saatnya orang naik haji, Dzulhijjah. Ya. Melakukan haji. Di akhir Ramadan sepakat orang, memang 10 kita juga sepakat kan ya, selama ini tahu bahwa ini akhir Ramadan, tapi ulama yang menyatakan walayalin asr di sini akhir Ramadan tidak banyak. Karena ayat-ayat Ramadan itu sudah dibahas di Al-Baqarah 183 sampai 187, dibahas dalam surat Al-Qadar. Di sini ada satu malam yang istimewa namanya Lailatul Qadar. Jadi dalam satu tahun itu, Pak, hanya ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Siangnya ada yang istimewa ada, Pak? Ada. Hanya satu siang dalam satu tahun yang istimewa, yang dia lebih baik daripada seluruh siang dalam satu tahun. Kapan itu, Pak? Hari Arafah, 9 Muharram. 9 Dzulhijjah. Jadi malam yang paling istimewa itu adalah malam Qadar, siang yang paling istimewa adalah hari Arafah. Siapa di mana hari itu buat yang haji, siapa yang berkumpul di Arafah, Allah ampuni seluruh dosanya jika dia bertaubat, istighfar saat itu, dan Allah akan kabulkan doanya. Ya, Pak ya. Allah kabulkan doanya. Jadi Arafah ini istimewa, Pak, Bu. Istimewa Arafah ini. Doa itu kabul, Pak. Apalagi kalau kita di sana. Jadi ada cerita lucu nih, Pak. Jadi ada satu anak pejabat pergi haji lah ya kan, Pak. Cerita. Namanya anak-anak mungkin, Pak, datang itu karena dibiayai orang tuanya, tidak terlalu apa. Ya masih pemuda tanggung lah kan. Jadi ikut ibadah haji itu walaupun bayarannya mahal lebih karena ikut orang tua. Pas mau Arafah, tasnya hilang. Dia diajari sama mak bapaknya berdoa, nak ya nanti di Arafah nak ya, karena doa kabul itu. Tidak berdoa dia, Pak, dia cuma minta doa siko. Ya Allah balikkan tas aku. Cuma itu doa dia di padang Arafah itu, Pak, di Jabal Rahmah itu. Bu, minta balikkan tas saya katanya. Balik dia dari Arafah, kembali dia mulai jalan itu sampai ke hotel, tasnya yang sudah berapa hari hilang aduh. Di hotel. Ketemu balik, Pak, di antara orang. Sehingga dia nyesal senyesal-nyesalnya, ya Allah, ngapa aku cuma minta doa? Bayar semahal-mahal ini cuma doaku. Minta balikkan tas yang hilang itu. Sehingga sekarang dia baru sadar kepengen saya harus ngulang nih kata dia gitu. Cuma mahal kan, ngantri juga 35 tahun gitu Bang ngantrinya. Balik ke sini, jadi yang mengatakan akhir Ramadan tidak banyak. Jumhur ulama justru mengatakan yang dimaksud walayalin asr di sini adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, sepakat bahwa ketiga 10 hari ini, ketiga puluhan ini nih, keistimewaannya sama. Pahalanya sama. Siapa yang melakukan kebaikan dilipat gandakan berkali-kali. Siapa yang berbuat maksiat bahkan kalau di bulan haram ini, maka juga pahalanya besar. Karena dia di bulan haram. Jadi dia sama-sama istimewa nih Pak. Yang membedakan 10 ini, akhir Ramadan, 10 hari bulan Syawal, 10 hari Muharram, 10 hari awal Dzulhijjah, yang membedakannya cuma satu Pak. Yang ini nih, Ramadan ini yang istimewa, yang bedanya cuma satu. Kalau di sini semua sama, doa dosa diampuni, siapa yang beribadah
bisa husnul khatimah, dalam kubur dapat syafaat, bisa dia masuk surga karena dia memanfaatkan mengisi 10 hari ini dengan sebaik-baiknya. Yang beda fadilahnya cuma di sini. Karena di sini Nabi sebut pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kalau yang ini tidak disebut. Dua yang bawah. Awal Zulhijjah tidak ada penjelasan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itulah sebabnya, kata ulama tafsir, kenapa di 10 hari terakhir Ramadan ini, orang lebih semangat melakukan kebaikan daripada yang ini, awal Muharram atau awal Zulhijjah. Padahal pahalanya sama-sama besar gitu. Tapi kenapa orang beda menyikapinya? Tadi, karena di Ramadan itu ada hawa, ada bau-bau surga. Angin surga itu terasa, sehingga semua orang semangat ibadah. Semua orang, tadi Pak, ke masjid pengen. Pak Epi kalau sekarang diajak itikaf lagi, semangat tak? Kemarin diajak itikaf, udah payah mikir lagi gitu kan Pak. Pengaruh tadi, karena pengaruh pintu surga dibuka tadi itu. Hawanya tuh, baru hawanya semangat kita tuh macam itu, luar biasa gitu kan. Udah ada merasa capek gitu kan. Menikmati letih-letih itu. Ya. Nah, yang di sini tidak ada. Hanya nanti di awal di Zulhijjah ini ada Arafah tadi. Yang siapa puasa, salah satunya Pak, siapa yang puasa di hari Arafah nanti, tanggal 9, Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Keutamaan puasa tanggal 9 nanti nih Pak, Arafah. Pemerintah sudah mengeluarkan ini ya Pak ya, bahwa hari Arafah itu jatuh hari Kamis. Hari Kamis tanggal 5 itu ya. Kita tunggu, kita tinggal kita kejar saja ini Pak. Oke. Izin saya sebelum pindah ke ayat berikutnya, kita bahas ini dikit. Ya Pak ya. Dalam hadis Nabi SAW, saya bacakan satu hadis sahih nih Pak ya, tentang keutamaan 10 hari di bulan Arafah, di bulan Zulhijjah ini. Hadis ini riwayat Bukhari. Kalau Bukhari artinya sahih. Bukan hasan, bukan dhaif, apalagi maudhu, palsu. Enggak, ini sahih hadisnya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari, kata Nabi SAW nih Pak, tidak ada hari yang jika seseorang melakukan amal soleh, saya ulang, tidak ada hari yang jika seorang hamba melakukan amal soleh di dalamnya, fiha ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min hadhil ayyam, pada hari-hari ini. Maksudnya jadi kalau ada seorang hamba dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah melakukan amal soleh, maka dikatakan Allah, cintanya Allah pada dia itu lebih daripada yang lain-lain gitu. Sampai sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, ya Nabi, apakah pahalanya lebih besar lagi daripada jihad fisabilillah? Nabi jawab, Pak, wala jihadu fisabilillah, lebih besar dari jihad fisabilillah. Illa, kecuali, kata Rasul, kata Nabi, illa rajulun haraja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali lelaki yang berangkat dia jihad, dia siapkan dirinya, dia siapkan perbekalannya, dia bawa hartanya dan dia pulang nanti tidak bawa apa-apa gitu. Artinya dia sudah berupaya, bermujahadah luar biasa, dia korbankan tidak hanya jiwanya, dirinya, tapi juga hartanya. Nah, kata Nabi, siapa yang melakukan amal soleh di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, pahalanya lebih daripada pahala jihad fisabilillah. 10 hari terakhir nih Pak. Sekarang sudah masuk tanggal 2. Ketika Bapak ngunyah kue itu tadi baca bismillah, itu pahalanya lebih besar daripada ngunyah kue di luar tanggal biasa. Apalagi ngunyahnya sampai 33 kali.
Pak Epi, kunyalah. Pahalanya lebih besar daripada, ya Pak, izin saya diberitahu, diajarkan tentang amal-amal yang harus kita kerjakan, Pak. Jangan lewatkan ini 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Jangan lewatkan. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Bapak salat syuruk. Salat syuruk. Iya tak, Pak Epi? Ramadan kemarin semangat kita salat syuruk. Iya tak? Tahan kita, ya Bu ya. Habis subuh tak balik. Nunggu waktu syuruk tu lah kan, kita baca Quran, kita zikir, sampai terkantuk-kantuk, pas sudah datang waktu syuruk, sholat 2 rakaat kita. Kenapa? Karena kita tahu keutamaannya. Di 10 hari ini Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, siapa yang melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti itu, pahalanya lebih daripada jihad. Maka artinya saya ingin mengajak diri saya nih Pak, jangan cuma Ramadan baik kita berhitung niat untuk syuruk tuh, maksudnya ya Allah pokoknya jangan sampai tinggal. Selama Ramadan ini pokoknya jangan sampai tinggal sekalipun syuruk tuh. Nah sekarang pakai semangat yang sama Pak. Di 10 Zulhijjah ini Bu. 10 hari ini Be. Kenapa? Karena pahalanya besar nih kan. Pahalanya gedang. Ya. Saya singkat nih, saya pendekkan ya. 1, salat. Amal yang diajarkan kepada kita ya Pak. Dan memang harus diusahakan. Sebab kalau tidak diusahakan, tidak dapat kita keutamaan ini. Kalau tidak kita usahakan, tidak dapat kita Pak, Bu. Dan kalau kita usaha, kebaikan itu akan datang pada kita. Tadi saya cerita tentang apa? Di Masjid Ar-Raudhah, surat Ali Imran ayat 37, cerita tentang Maryam yang membuat terkejut Nabi Zakaria. Kenapa? Ketika Nabi Zakaria mau ngantar makanan ke mihrabnya, ke tempat Maryam, tahu-tahu di situ sudah ada makanan. Dan yang lebih menarik lagi adalah makanan yang ada ternyata bukan makanan yang lagi musim, yang sudah ada musim tapi ada gitu. Buah-buahannya bukan buah-buah dari Syam, dari tempat lain. Sehingga ketika qalat ditanya, Nabi Zakaria tanya sama Maryam, ini makanan dari mana? Qalat berbilang Maryam, hadza min indillah, ini dari Allah. Gitu. Yang Nabi Zakaria ambil apa waktu itu Pak? Salah satu yang menginspirasi Nabi Zakaria itu adalah, kalau Maryam saja dengan dia duduk, dengan dia berusaha, dia berdiam di mihrab ini, kemudian Allah kasih makanan dari langit. Dia ada usahanya karena dia berdiam di tempat itu. Nabi Zakaria sangat kepengen punya anak. Karena sudah berusaha, tidak berhari, tidak berhitung minggu, tidak berhitung tahun. Diceritakan dalam tafsir umur dia saat itu antara 80 sampai 85. Belum dapat juga turunan. Tetap dia doa waktu itu, padahal dia sudah berdoa selama ini, dia sudah berusaha dan berdoa gitu. Tapi hari itu dia berdoa dan dia spesialkan. Karena Maryam dia berusaha dan dia ada di mihrab, maka Nabi Zakaria dalam tafsir dibilang Nabi Zakaria pun kemudian bikin mihrab di rumahnya. Tempat yang dikhususkan untuk sholat. Jadi ada satu bagian di rumah yang dia tidak dipakai untuk apa-apa kecuali untuk ya sholat, baca Quran, zikir, pokoknya bentang sajadah, kita duduk di atasnya gitu. Itu namanya mihrab, tanpa harus ada tempat spesial khusus itu Pak, enggak. Silakan di pojok bagian rumah kita atau di mana itu, apakah di ruang kamar atau di mana, siapkan satu ruangan yang tidak kita pakai untuk apa-apa kecuali untuk sholat sunnah kalau laki-laki kan di situ, baca Quran, zikir, itulah dia mihrab dalam rumah kita. Nabi Zakaria bikin mihrab dan dia berdoa di situ, dia ibadah di situ, Allah kabulkan. Allah kabulkan doanya, dapat istrinya, Terbayang nggak Ibu, istrinya umur berapa?
Suaminya bela 80. Hamil Pak, hamil dan punya keturunan gitu. Ayat itu menceritakan ya kayak Bu Epi lah. Bu Epi umur berapa Bu? 17 ya. Kalau Allah berkehendak jadi. Tapi yang sekali lagi kenapa itu terjadi? Karena ternyata Maryam lebih ibadahnya dari yang lain dan dia punya tempat yang spesial. Nah, jika kita ingin dapat keutamaan 10 hari Muharram ini, Pak, 10 hari Dzulhijjah ini, maka filosofinya seperti itu. Kita harus lebih. Seperti kata Maryam itu, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguh Allah akan memberikan karunia kepada orang yang menghendaki, ya, orang yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa batas karunianya. Artinya apa? Maka kalau ingin dapat keutamaan 10 hari Dzulhijjah ini, Pak, ayo. Harus kuat kita. Harus spesial juga ibadahnya. Salatnya. Kalau bisa, misal berapa rakaat, Pak, salat, Pak? Bapak sehari berapa rakaat? PRT berapa rakaat PRT? Yang wajib 17, rawatib 12. Anggaplah kita kerjakan kalau ya. Kalau sahabat Nabi itu tambah 11, jadi 40. Jadi di kalangan sahabat Nabi, Pak, kalau ada orang sehari 40 rakaat, ini standar. Oh, ini enggak akan masih level belum khusus. Sementara kalau ingin dapat karunia seperti Maryam, seperti Zakaria itu, maka harus lebih tinggi dia. Artinya, 10 hari Muharram ini, ayo Pak, lebihkan ini. Ini kan kalau ini insya Allah 17. Rawatib nih juga. Nih tahajud Pak. 8 plus 3, witir. Nah yang mengerjakan ini di kalangan sahabat, ini standar. Jadi, standarnya sahabat tuh begini Pak setiap hari. Makanya mereka jadi orang-orang hebat gitu. Ini baru serendah-rendahnya sahabat katanya gitu. Sama seperti kalau baca Quran serendah-rendahnya sahabat itu khatam sebulan. Ya, serendah-rendahnya sahabat gitu kan. Maka wajar kalau mereka itu bisa melakukan hebat ya, bisa melakukan perubahan besar. Nah, yang diharapkan, yang diajarkan kepada kita Pak, kalau di 10 hari ini, maka lebihkan. Macam mana ngelebihkannya? Di mana kira-kira bisa kita tambah? Ya, tambah suruk misalnya 2. Suruk boleh 4 tak Bu? Tidak boleh ditambah-tambah. Suruk cuma 2. Sama seperti sholat subuh, 2 itulah, tak boleh. Aku pingin Allah lebih sayang, aku jadikan 3. Suruk cukup 2. Ya. Suruk 2 tambah duha misalnya 8, sudah 50. Tambah tahiyatul masjid. Ngapa pula 2? Awak 5 kali ke masjid. 10. Setiap tahiyatul masjid itu kan awak wuduk dulu. Setiap selesai wuduk, sholat dulu. Oh, selama ini sebelum maghrib tidak sholat sunnah. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, sholat sunnah sebelum maghrib itu salah apa benar? Bu, karena di masjid kita ada yang ngerjokan, ada yang tidak. Ada yang habis azan langsung qomat, dan itu yang banyak. Ada juga sekok 2, 3 yang tetap memberi kesempatan. Mana yang paling benar? Dua-duanya benar. Itu makanya Nabi bilang. Jadi Nabi mengerjakan juga salat sunnah sebelum maghrib, tetapi tidak Nabi biasakan. Nabi bilang kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib itu, sebelum salat maghrib, tapi jangan dibiasakan. Maksudnya bukan jadi sunnahku, gitu. Maksudnya bukan kebiasaan. Kenapa? Karena ada tadi awak tak buka.
Ya baru membatalkan. Pada Ramadan maka ya disegerakan berbuka salat maghrib karena ada lagi yang nak kita kejar. Kecuali kita tidak ada agenda penting, sunnah ambil dia. Tapi kalau ada agenda boleh ditinggalkan. Ya. Kalau kita hitung ini, oh subhanallah. Jadi berapa kita nih, Bu? Ya sudah, jangan banyak nian, kita ambil 50 be ya dak. Ibu dengar kata 70 Nabi Musa beda telap gitu ya. Ayo bolak-balik nyuruh Nabi balik lagi kan. Iya. Sekarang coba, maaf kita tambah 10 be lah ya dak. Kalau ini standar ya, kita aja atau kalau ngejar standar belum nyepak kalau kata anak muda gini tuh. Untuk 10 hari ini. Tambahlah dikit ya dak. 41, 42 lah. Iya. Jadi salatnya tadi Pak, ibadahnya salat tambahkan. Kenapa? Dia lebih dari pahala jihad. Suruk yuk kita kejar suruk lebih dari pahala jihad. Wudu, batal wudu, kita wudu lagi kerjakan salat sunnah wudu. 10 hari ini, baik. 10 hari ini, baik. Oh, tidak 10 hari, sudah makan sudah makan sehari, tinggal iya, kalau 8,5. Lewat 10 tidak. Cuma 10 nih lah, tidak ada lebih dah. Ngaku pula ibu tambah-tambahin. Salat 10 hari ini saja Pak, ya. Yang kedua, iya. Masih ada jurus lain? Iya. 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 Bisa insya Allah. 10 hari ini baik. Kalau perlu bilang sama abang. Bu, bilang sama bapak. Ya, dah. Macam mana 10 hari ini? Gitu, dah. Kita bagi 2 kerjaan ini. Gitu. Atau kita cari orang yang bantu. Supaya dapat ini. Karena ini 10. Cuman inilah harinya. Ya. Lalu yang kedua terkait Quran Pak. Quran ini ada 3 sunnahnya. Ya. Terkait Al-Quran, ini sunnahnya ada 3 yang diutamakan, diajarkan untuk dikerjakan di 10 hari ini. Ya, yang pertama membaca qiraah. Tulis bahasa Indonesia Bapak ya, qiraah. Baca. Jadi seperti kita semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, seperti itu yang diinginkan Pak. Baca. Ya. Maka bahkan ada ulama yang mengajarkan kita Pak, kalau bisa hatam nih 10 hari ini. Macam mana caranya bisa hatam 10 hari? Tidak terkejar lagi Ustaz. Misalnya sebulan baik lah tunggang tunggit tidak. Matolah berair, pingganglah pegal, kakilah kesemutan. 2 lembar atau ya intinya perbanyak membaca Al-Quran, lebihkan dari biasanya. Dihitung kalau oleh ulama kalau hatam dalam 9 hari. Kenapa 9 hari? Karena hari ke-10 kita sudah ada ibadah yang mulai dari sholat Id, menyembelih kurban, ya sudah rayo lah itu. Dihitungnya 9. Jadi kalau 9 hari, kalau hatam itu sehari harus 3 juz 6 halaman, 3 juz 3 lembar. Sehari kalau pengen hatam itu. Oh ya, habis hari Ustaz. Ya, sesuai dengan kesanggupan. Intinya tambah banyak ilah membaca. Kenapa? Karena Nabi bilang 1 huruf 10 hari biasa. Mangkara harfa min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Hari biasa siapa yang baca 1 huruf dapat 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Artinya dapat 10 hasanah. Hari biasa 1 huruf 10 hasanah. Berarti kalau kita baca di hari ini Pak, Nun atau Yasin, ada apa 20 kita? 20 hasanah. Pada saat yang sama dihapuskan 20 sayiat. Ini kehebatan Quran ya.
Baca, nyebut hurufnya, dapat hasanah, pada saat yang sama dihapuskan dosa sesuai jumlah hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim 19. Berarti kalau ini menerjemahkan hadis ini begini, Pak. Siapa yang baca Al-Quran hari ini, maka itu lebih baik pahalanya daripada pahala jihad. Menerjemahkannya begitu. Siapa yang belum sedekah gitu. Oh, pokoknya satu halaman ceritanya, bacanya. Masya Allah. Intinya perbanyak ya. Karena setiap amal ibadah itu kata Nabi lebih dicintai Allah, bahkan lebih pahalanya daripada jihad fisabilillah. Walau jihad fisabilillah. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Jadi ini qiraat ini nomor 2 nih, Bu. Ya. Ini nomor 1, nomor 2-nya qiraat. Ya, membaca Al-Qur'an, nomor 3-nya tilawah. Tilawah jangan dengan makna kita ya, Pak. Makna Quran. Tilawah ini dari kata tala yatlu. Tilawah itu membaca dengan pemahaman lah gitu. Jadi kalau musabaqah tilawatil Quran itu sebetulnya membaca dengan pemahaman tala dan diikuti kemudian dengan perbuatan gitu. Ya. Jadi ini maknanya memahami. Saya tulis memahami saja. Agar tidak terlalu berat. Oke. Ambil sebagai memahami. Maksudnya apa? Jadikan 10 hari ini tidak hanya agendanya membaca Al-Quran, tapi juga baca terjemah. Pak, baca terjemah. Saat saya baca satu ayat, baca juga terjemahnya. Ya dah. Baca 2 ayat, baca terjemahnya. Pahami? Artinya di rumah ada, Bu, Quran terjemah, Bu? Ada lah, kalau kini insya Allah ada. Di HP ada kalau, ya dah. Yang ketiga, jadi ini 1, ini 2, ini 3. Yang keempat adalah qiraah, tilawah, dan hifzah. Menghafal. Tambah. Oh, Ustaz, tak telap lagi ngapal. Tidak, jangan berpikir ngapal macam anak-anak tahfiz Quran itu. Cuman 10 hari. Sehari dapat 1 ayat jadi. Kalau tak malu. Iya, masa nun sudah 1 ayat itu kan. Alif lam mim 1 ayat. Yasin. Apalagi, Bu? Ar-Rahman. Pokoknya saya selama 10 hari Zulhijjah ini pengen hafal surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 10 misalnya. Laju. Yang penting bertambah, Bu. Pak, bertambah. Sehari sih kok laju lah. Yang penting bertambah. Ambil keutamaan Zulhijjah ini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Apalagi, Bu? Bu? Khalaqal insan terus? Allamahul bayan terus? Sehari sih kok tuh, Pak. Paling tidak ibu-ibu sama bapak hari ini sudah hafal berapa? 30 berapa ayat tuh? Kan sudah hafal ya, Pak Ibi? Separuh surat Ar-Rahman sudah hafal. Tidak, ibu sudah hafal hampir separuh surat Ar-Rahman dari 55 ayat tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa kali tuh? 20? Udah hampir separuh. 23 tambah Ar-Rahman 24, tidak? Tinggal nambah dikit lagi. Misal target begitu, Bu, Pak. Targetkan saya apa surat juz amma ya? Misal juz amma yang belum hafal. Yang pendek baik. Ad-Duha sering dengar. Alam Nasrah sering dengar, insyaallah hafal dewe. Al-Fatihah hafal dewe. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas favorit. Al-Asr macam itu juga. Apa yang belum hafal? Niatkan. 10 hari ini bertambah paling tidak hafalannya. Ya. Surat apa kira-kira, Pak? Ibu, surat apa yang belum hafal? Al-Adiyat sudah hafal?
Misal adiyat, ya dah, berapa ayat tuh? Sehari siku ayat, wal adiyat itu bahas. Sudah, sambil nyapu tuh Bu, Wepi. Sambil nyapu, sambil masak, wal adiyat itu bahas. Pahalanya lebih baik daripada pahala jihad fisabilillah, ya. Oke, Pak. Ini yang saya maksud, ini yang dimaksud, yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana kita menangkap ya keutamaan 10 Zulhijjah ini. 10 hari Zulhijjah. Kalau selama ini awak cuma berpikir macam mana ngejar 10 hari Ramadan. Sementara keutamaan 10 hari Zulhijjah juga tidak kalah besarnya gitu. Maka format juga. Kalau selama ini cuma awak pasang niat kalau Quran itu cuma bulan Ramadan baik kan, ada niat hatamnya tuh. Niat hatam sebulan tuh kan. Pokoknya aku harus hatam 2 kali, aku harus hatam lebih, aku harus hatam sekali, misal gitu kan. Nah, sekarang macam mana? Di 10 hari Zulhijjah nih ada juga, pasang juga niatnya. Pasang niatnya. Ya. Sudah 4 nih ya. Salat, Quran, baca, pahami. Berarti kalau ini Pak, Bu, harus ada tafsir juga nih. Yang lebih elok lagi, berarti di rumah kita ada tafsir. Ya enggak, Pak? Kita bayar internet tuh sebulan berapa? Ah, 150 ya enggak? Tekenyah baik, bukan tekenyah maksudnya. Tidak ada bekasnya. Tapi kalau kita beli buku ada bekas. Buku tafsir ada bekasnya ya. Yang kelima, yang dianjurkan betul untuk dikerjakan adalah infak. Ya Pak, saya ulang ya, infak. Nih, infak itu, Pak, Bu, supaya kita lebih mudah membedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah ya. Infak ini adalah pemberian yang berbentuk materi. Saya ulang. Infak itu pemberian yang berbentuk materi. Artinya uang, makanan, pakaian. Pokoknya bentuk materi, yang nak ngasih selop, kasih selop, nak ngasih sajadah, kasih sajadah, yang nak ngasih baju gamis, ngasih baju gamis, nak ngasih jilbab, jilbab, nak ngasih kaos kaki, kaos kaki. Itu pokoknya materi. Itu infak namanya. Maka dianjurkan kita di 10 hari bulan Zulhijjah ini tadi perbanyak infak. Ya, mau 2.000 setiap sholat laju, mau 5.000 setiap sholat laju. Tetapi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian ya, tadi makanan, Masya Allah. Siapa nih yang jadi bandar kue kita malam ini Pak? Oh, pahala Zulhijjahnya nih. Barakallah, barakallah, semoga makbul ya. Amin. Kita diajarkan Pak, 10 Zulhijjah ini banyak tambah infak kita. Kalau kita suami Pak, tambah infak kita untuk keluarga Pak. Kalau jadi kan tidak berpikir ke masjid oke. Keluar oke, ke dalam juga tambah. Biasa ngasih belanja 10.000, kalau ngasih 12.000 gitu Pak. Ya beli kerupuk lah Bu. Jika anak tidak baca Quran karena dia tidak punya Quran, 10 hari Zulhijjah ini belikan dia Quran. Jika anak sholat males-malesan atau tidak ada selera karena sarungnya sudah lusuh, sudah lama, belikan sarung baru. Infak untuk keluarga. Istri jilbabnya kurang, sudah agak-agak pudar, belikan misal jilbab baru Pak. Misal ya, kalau kebanyakan dia jilbab, ganti yang lain. Pokoknya kita perbanyak itu. Termasuk juga infak tadi Pak. Oh, bikin mihrab dalam rumah. Oh, kemanfaatan rumah itu untuk kebaikan semakin diperbanyak. Allahumma sholli. Ya, jadi perbanyak infak. Sekali lagi, infak ini larinya ke materi supaya bisa bedakan. Oh, ada pakaian.
Oh banyak pakaian yang sudah ada muat lagi, dia masih elok-elok, masih bagus-bagus, tapi karena awak ini semakin berbobot, makin hari makin berbobot kan, banyak yang daripada jadi isi apa? Lemari, kalau orang lain pakai, Masya Allah, itulah harta ibu, misal gitu Bu ya. Lalu yang keenam sedekah. Sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Ini untuk membedakan mana infak, mana sedekah ya Pak. Kalau infak tadi semua pemberian yang sifatnya bersifat berbentuk materi. Kalau sedekah, kalau bahasa Arabnya itu, bahasa hadisnya, kullu ma'rufin. Semua kebaikan. Semua yang ma'ruf, sedekah. Semua yang ma'ruf. Mau jalan depan rumah ada beling kita ambil, ma'ruf itu, sedekah dia. Mengambil beling itu sedekah. Ada duri kita singkirkan, sedekah itu. Ada kulit pisang kita ambil kita singkirkan, itu sedekah. Senyum sedekah. Iya. Masjid Pak, satu bulan Muharram nih, bulan Zulhijjah nih ya Pak. Masjid kita sering kotor. Kita niatkan Pak, 10 hari ini saya pengen sedekah, memperbanyak sedekah di bulan Zulhijjah ini. Pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Tengok masjid ada debunya, ada sampahnya, bersihkan. Tengok kamar mandinya belumut, gosok. Tengok di kamar mandi tidak ada sabun, taruh. Misal Pak ya, mobil khusus tempat ibadah kita lah kan, bikin dia kullu ma'rufin, semua, sekali lagi semua yang baik pokoknya sedekah. Jadi tidak hanya dalam bentuk materi tapi juga immateri yang tidak berbentuk ya Pak Bu ya. Lalu yang ketujuh muhasabah Pak. Nah, ini kita agak banyak pembahasan di sini. Muhasabah. Bahasa Indonesianya muhasabah ini apa? Introspeksi diri. Muhasabah ini introspeksi diri. Bagaimana cara kita mengintrospeksi diri? Periksa lewat anggota wudhu kita baik Pak. Khusus selama 10 hari ini, 10 Zulhijjah nih, 10 awal Zulhijjah ini saya kepingin semua anggota wudhu saya itu baik. Misal itu. Mata, misal wudhu pertama ini kan yang wajib muka nih, tak? Di muka ini ada mata, ada hidung, ada lidah, ada mulut. Mata, contoh Pak, contoh. Hasil survei ternyata penelitian Pak. Tadi saya baru dapat juga. Orang Indonesia tuh pegang HP sehari paling sedikit 5 jam. Dak tua, dak muda pokoknya Pak. Iya dak, misal, selama untuk kebaikan bagus dia. Selama untuk kebaikan ditambah lagi laju. Dak ada masalah. Ya. Hanya yang jadi masalah ternyata banyak yang pegang HP lama-lama, akhirnya kemana-mana menjelajahnya. Out of control, keluar, lepas kontrol, lepas kendali kemudian. Terlalu banyak yang hal-hal yang tidak perlu dilihat atau bahkan hal yang tidak bagus juga terlihat. Oh, ini 10 Zulhijjah, saya kepengen mata saya nih. Ya Allah, mata ini terlalu banyak yang idak-idak yang ditengok saya. Mohon ampun ya Allah, istighfar. Mohon ampun ya Allah. Saya pengen 10 hari ini saya nengok HP cuma misal gitu Pak ya. 3 kali saja. Dari jam 7 sampai setengah 8 pagi, nanti jam 1 sampai setengah 2 kayak misal gitu Pak. Lepas sisa setengah jam lagi khusus 10 hari ini Pak, misal gitu. Kecuali di telepon. Kecuali di telepon. Ya Pak, misal. Oh, saya pengen seluruh anggota wudhu saya mulai dari mulut, tadi mata ya. Kalau ada ditengok yang idak-idak, stop up. Ini 10 Zulhijjah. Saya tidak mau, saya ingin dapat keutamaan. Ketika Bapak bilang, berhenti tutup, pahalanya lebih baik dari jihad fisabilillah. Ya. Telinga, biasa dengar yang idak-idak. Ya Allah, banyak nian selama ini yang terdengar yang kurang bagus.
Saya kepengen yang saya dengar yang bagus baik. Selama 10 hari ini. Mulut saya kepingin cuma bicara yang bagus-bagus baik selama 10 hari ini. 10 hari ini. Kalau ada yang ngajak ngomong yang tidak baik, langsung istighfar, stop yuk kita beralih pembicaraan. Ya. Mulai pokoknya anggota wudhu ya, ini yang 7. Mohon ampun pada Allah, introspeksi diri, astagfirullah, selama ini mata saya nengok yang indah, mulut ini ngato yang indah, tangan ini juga mengerjakan yang indah-indah, kaki ini melangkah juga bukan hal yang bermanfaat tapi maksiat gitu. 10 hari ini ya Allah, saya pengen baik, buat 10 hari ini. Karena ini bulan haram, pahala dilipat gandakan, berbuat dosa juga pahalanya lebih, dosanya lebih besar. Ini bulan haram. Ya. Mata, telinga, kaki, tangan, semua yang masuk ke mulut nih, yang masuk ke perut nih, Allah saya periksa kalau yang tidak bagus. Stop. Ya. Jadi mujahadah. Lalu yang ke-8 zikir. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikir. Semua yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikir. Baik zikir yang sifatnya umum ya Pak ya, kita baca istighfar, baca takbir, baca tahmid, baca tahlil, baca tasbih, insyaallah. Saya ada buku baru saya beli Pak, baru kemarin sore sampai ke rumah, kan cerita tentang cerita sahabat lah, ngulang cerita Pak. Tapi dia mengambil judul pendekatannya berbeda gitu. Dia pendekatannya per karakter, per sifat. Contoh misal ketika cerita Abu Bakar. Diawali pembicaraan itu Abu Bakar tidak ada orang. Abu Bakar ini bukan nabi, tapi dia juga bukan manusia biasa. Abu Bakar ini bukan nabi, tapi dia bukan manusia biasa. Dia sedikit di bawah nabi, banyak di atas orang manusia biasa. Jadi derajat dia tipis-tipis di bawah nabi. Hanya dia tidak menerima wahyu. Dia orang yang al-jundi al-muti. Dia hamba Allah yang patuh sekali. Kelebihan Abu Bakar al-jundi al-muti. Dia hamba Allah yang patuh sekali. Kalau sudah ada perintah Allah, langsung dia cepat. Nah, salah satu kelebihan Abu Bakar, Pak. Abu Bakar itu bisa, Pak, baru bertakbir saja, gemetar dia. Kemana kita daerah dingin di sini ya, Pak ya? Ya, anggaplah kita Kerinci, malam hari kita kena air, dinginan tuh macam mana gemetarnya itu, Pak. Nah, diceritakan begitu Abu Bakar itu Pak, ketika dia Allahu Akbar, dia gemetar kayak orang menggigil Pak, karena menggigil. Bukan karena kedinginannya, tapi karena zikirnya ini tadi, Allah Maha Besar. Nah kita kan belum bisa sampai ke sana. Itu kan prosesnya panjang, ya. Tapi yang paling tidak yang bisa kita lakukan, basahi selama 10 hari ini. Basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, kalimat yang baik ini. Kita, Bapak pegang alat penghitung tasbih digital itu Pak, silakan. Yang penting kita tahu kita nambah terus dengan alat bantu selama 10 hari ini saya mau pegang tasbih supaya apa? Terus terkontrol. Pakai tasbih digital saya pengen ada target gitu. 10 hari ini saja. Ya Pak, buat sekali lagi, buat perencanaannya. Nah, yang terakhir sekali adalah puncak dari semua ibadah ini, Pak. Ya. Yaitu puasa. Dalam tafsir dijelaskan, kata ulama begini, Pak. Siapa yang mengerjakan puasa? Pak. Siapa yang mengerjakan puasa? Maka dari nomor 1 sampai nomor 8 ini akan ikut galau ke sini.
Ya Pak, saya ulang. Siapa yang ngerjoi puasa, maka yang ini akan ikut galau nih ke sini. Maksudnya, ketika kita kepengen 88-nya ini kemudian kita kerjakan, itu cara mudahnya adalah kita bawa ke sini dulu. Bawa puasa. Dikatakan Nabi Pak, Nabi puasa. Tidak hanya puasa Arafah, tapi juga Nabi puasa 8 hari yang lainnya. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Tetapi memang yang sangat dianjurkan Pak, Bu, yang sangat dianjurkan adalah puasa Arafah ini ya. Puasa tanggal 9. Karena pahalanya tadi Pak, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Pahala 2 tahun. Berdoa, perbanyak doa di saat kita puasa. Ya Pak. Kita pasang niat yuk, tidak hanya puasa Arafah. Paling tidak Senin Kemisnya saya puasa juga. Tidak cuma Senin Kamis saya tambah dikit, silakan. Saya mau puasa sehari yo, sehari dak. Ya silakan, mungkin dapat 4 hari jadinya gitu kan. Khusus 10 hari nih Pak. Khusus 10 hari. Kenapa? Sahih Pak hadis tadi itu, Bukhari lebih baik dari jihad fisabilillah. Ibu duduk sekarang nih, pahalanya lebih besar daripada duduk di luar bulan Dzulhijjah. Maka kita agak panjang malam ini tidak apa-apa supaya pahalanya lebih besar. Ada acara makan gitu berarti. Sahur baik gitu kakek. Sayur. Di ini. Ya, sesuai kesanggupan. Boleh. Yang penting niatnya memperbanyak puasa ya. Iya. Bismillah. Nah, karena ini sunnah, bukan wajib, tapi dia keutamaannya besar sekali kalau dikerjakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pesan yang ada. Ini pesan yang ada dari kalimat dari ayat yang kedua nih ya, walayalin asar. Demi malam dan demi malam yang 10. Sekarang ayo Pak, ya kita rencanakan lah. Walaupun ini sudah masuk tanggal 2, kan masih ada nih besok siang, setidaknya masih ada 8 hari lagi. Kalau di hari tanggal 10 kita sudah Idul Adha, kita sudah motong korban, ya, kita sudah silaturahim. Hari ke-11-nya sudah tasyrik, sudah lepas. Hanya sampai tanggal 10. Yuk, kita buat perencanaan nih Pak Bu ya. Ya Bu ya. Salatnya kita tambah. Puasa baca Qur'annya nih kita tambahi juga. Tidak hanya membacanya tapi juga memahaminya dan juga nambah hafalan. Ibu Yasin hafal Bu? Kalau rame-rame ya. Ya paling tidak surat-surat favorit lah ya. 10 ayat pertama. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya target B dulu, masalah dapatnya berapa? KG. Yang penting niat, karena Allah akan menghargai niat kita itu. Siapa yang berniat, dia dibalas seperti orang yang mendapatkan niat, melakukan niat itu. Oh, siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Ayo hafal. Macam mana caranya Ustaz? Ya ulang-ulang baik. Insyaallah bisa. Ya Bu. Jangan-jangan sudah pada hafal nih Pak. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ulang be. Enggak usah ngapal dulu, Pak. Jadi cara menghafal itu, Pak, baca bae. Jangan dipikir-pikiri. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baca lagi, alhamdulillahilladzi. Enggak usah dongak-dongak, enggak usah icak-icak ngapal, enggak, tengok. Kadang awak iya Pak, itu apa kesalahan para penghafal. Nak cepat nian apa? Jangan dulu, frame dulu istilahnya kalau dalam bahasa ilmu sekarang tuh di scan dulu Pak. Scanning, di scanner itu. Dipoto. Tengok baik Quran itu 10 kali, baca 10 kali. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sampai 10 kali. Ibu, apa? Ya kaget dulu, kita ngapal ayatnya dulu. Kan? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Pas Bapak ngapal, kalau lupa, enggak usah icak-icak ngingat. Apa ya? Kalau lupa tuh langsung tengok Quran. Jangan apa? Enggak perlu apa ya gitu. Jangan, itu salah itu. Maksudnya tidak efektif. Kalau lupa langsung tengok gitu. Karena tabiat manusia ini pelupa. Dan lupa itu nikmat Allah supaya kita makin banyak nengok. Ya, kalau bahasa penghafal itu Pak, nazar namanya Pak. Jadi setiap lupa langsung tengok, enggak usah apa ya, enggak usah berpikir. Pokoknya menghafal tuh jangan mikir gitu. Ulang gitu. Ya. Oh, siapa yang hafal 10 ayat? 10 ayat saja Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Kahfi. Tidak selamat dari fitnah Dajjal. Apalagi Dajjal sekarang nih Pak, lah hidup. Nengok di AI itu Pak, awak kira inian-nian kan? Di Instagram ada gambar orang segala macam bertinju. Kita pikir dari wajah sih kok berubah gitu, langsung jadi apa? Sudah canggih. Kami di rumah Pak jadi paham, oh begini besok Dajjal tuh ya. Bapak kan ada ya orang Cina-Cina tuh, orang lagi apa? Nyanyi tiba-tiba berubah bentuknya segala macam, jadi indah segala macam gitu kan. Dalam hati saya, oh begini kakek Dajjal tuh rupanya ya. Ayo, misal apalagi nih yang mau kita, surat-surat pilihan itu ya Pak. Al-Muluk, mau tidur tabarak. Apalagi dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kahfi 1-10, Al-Muluk misalnya. Kalau itu ya siko-siko pokoknya 10 hari ini yang mana gitu. Nampaknya yang pendek, yang 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu enggak apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in. Ya, itu pun enggak apa-apa, yang penting lancar dia. Lancar. Ini bekal, tidak hanya Pak, Bu, ingat. Jadi disebutkan begini. Ulama tafsir sepakat ini, Pak. Orang yang 10 hari di bulan Zulhijjah ini dia maksimal, Pak, Bu. Dia dapat ampunan Allah, dia dapat keberkahan, dia dapat pertolongan Allah, dia kemudian husnul khotimah, di alam barzah dia dapat ampunan, dapat syafaat, Allah masukkan, Allah sampaikan dia ke dalam surga gitu. Sepakat itulah. Siapa yang bisa maksimal di 10 hari ini? Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena besok hari Kamis kita niatkanlah ya Pak ya. Ibu, yang tidak ada halangan kita besok puasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Kalah cepat berarti kita. Ya Pak, paling tidak target besar kita nih 9 nih Pak. Latihan dulu lah kita. Hari Arafah tuh puasa gitu. Besok Kamis kita puasa, Senin kita puasa. Ya. Walayalin asr was-saf'i wal watar. Demi yang genap dan ganjil. Saf'i, syafaat.
Syafaat itu asal katanya syaf'i, penggenap. Ya, wal watar dan yang ganjil. Ada yang mengartikan wasaf'i itu demi yang genap dan yang ganjil. Setiap manusia kita nih Pak, karena kita ini punya banyak kekurangan, maka Allah tutupi kekurangan kita itu dengan pasangan kita. Karena setiap kita ini ada pasangannya. Setiap apapun yang namanya makhluk Allah, dia ada pasangannya. Sakit ada obatnya. Misal gitu ya. Yang witir itu hanya Allah. Yang witir hanya yang ganjil Allah, dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Makanya malam-malam itu penutup sholat malam, sholat witir. Dan ternyata ada ulama yang mengatakan siang, kenapa maghrib itu 3 rakaat Pak? Semua sholat semuanya sholat itu genap. Ini pendapat pribadi ulama tafsir nih Pak ya. Beliau mengatakan, kenapa maghrib itu ganjil, penuh seolah-olah dia menjadi witirnya siang hari. Seolah-olah, tapi ini sekali lagi tidak ada dalil. Ini hanya pendapat pribadi. Kalau bahasa kini itu Pak, cocoklogi apa? Cocoklogi gitu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sallim. Bapak Ibu sekalian, izin saya malam ini ingin mengajak kita kepada ini ya Pak ya. Bagaimana kita 10 hari ini memperbanyak ibadah agar Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang besar kepada kita semua ya Bu ya. Baca Qur'annya, besok puasa, yuk baca Qur'an lagi, semangat, pasang lagi, setiap habis sholat baca Qur'an, setiap mau sholat baca Qur'an. Antara azan dengan iqamat jangan dongak-dongak, jangan melongok-melongok, jangan cerita. Antara azan iqamat pakai untuk sholat sunnah, selesai doa. Karena doa yang makbul, salah satu tempatnya adalah antara azan dan iqamah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita cukupkan ya Pak. Semoga kita bisa bangun di waktu sahur nanti. Sama-sama kita puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, ini baru sebetulnya belum isinya ya, karena isi dari surat Al-Fajr ini adalah bagaimana Allah mengingatkan orang-orang kafir musyrikin Makkah tentang kesombongan mereka. Sombong sekali. Maka Allah kemudian menceritakan tentang kaum Ad. Sudah Allah bersumpah demi waktu, demi malam yang 10, demi yang ganjil dan yang genap. Wasafi wal watar, wal laili idza yasar, dan demi malam yang pasti akan berlalu dia. Pasti akan hilang. Itu yang diceritakan Iram, kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram. Itu mereka orang yang sangat kuat Pak. Tapi mereka, kenapa Al-Quran, maaf ini penutup saja Pak ya, sedikit saja. Nanti ada lagi cerita ujian baik berupa kesusahan atau kenikmatan. Tema kedua dalam surat Al-Fajr ini adalah tadi Pak, Allah menceritakan sesuatu yang akrab sekali dengan orang Mekah. Orang Mekah itu Pak sangat akrab dengan kaum Ad dan kaum Iram. Siapa Ad ini? Siapa Iram ini? Iram ini cucunya Nabi Nuh, Pak. Ad ini nanti turunan kelima dari Nabi Nuh. Dia mengatakan turunan ke-6. Mereka orang yang keturunan dari orang-orang yang selamat ketika peristiwa banjir besar itu. Tetapi ketika mereka kemudian dapat kenikmatan, mereka lupa sama Allah, Pak. Kaum Iram itu, Pak, namanya saja Iram Zatil Imad, orang yang bisa membangun tiang-tiang. Jadi, sekarang kan ditemukan ya, Pak ya. Jadi ada peneliti dari NASA tahun 92, Michael apa itu namanya, dia mau ngambil foto satelit dari atas, ternyata sepanjang perbatasan antara Saudi dengan Yaman itu, Pak, ditemukan ada garis panjang yang ada tiang-tiang besar yang kedalamannya 9 meter. Amerika sebetulnya sudah canggih, Pak. Mereka tahu di TNKS ada uranium. Uranium, Pak, ada di TNKS. Kita tidak tahu di mana posisinya. Tapi mereka tahu. Makanya kalau ada yang mau buka jalan di TNKS sekarang, jangan coba-coba. Bapak coba buka jalan di TNKS itu, yang protes dari luar negeri. Lumayan, Pak, daripada kita
peti, ngaco-ngaco sungai itu, kalau jual uranium gitu kan, tangkap polisi tapi. Dia bisa memetakan itu Pak. Nah termasuk tahun 92 NASA ketemu foto itu Pak. Dan ini diperkirakan kaum Iram yang dia bisa membangun tiang-tiang, rumah yang tiang pasat, tiang imat itu, besar-besar dan panjang, kedalamannya 9 meter yang sekarang sudah tertimbun pasir. Gitu. Atau kaum Ad yang dia bisa membor. Jadi kalau kita kan ada batu kita ukir Pak. Ya, jadilah dia bentuk. Tapi kalau kaum Ad tidak, gunung yang dia lubangi sehingga jadi berbentuk dia jadi tempat tinggal. Sekarang pertanyaan, orang dulu tuh pakai apa dia melubangi batu membentuk tiang-tiang? Jadi kesimpulan para ilmuwan, mereka orang-orang yang cerdas, badannya besar, mungkin jauh di atas, ya mungkin raksasa lah, giant lah kalau bahasa kini itu ya Pak ya. Raksasa kita ini kan sudah mengecil. Badan mereka besar, mereka cerdas-cerdas, luar biasa. Tapi ketika mereka tidak patuh pada Allah, mereka melawan pada Allah, Allah hancurkan. Fir'aun yang punya, apa itu bahasanya? Wa Fir'aun zatil, apa itu Pak? Jadi punya bangunan-bangunan yang ujungnya lancip. Dalam Al-Quran disebut itu Pak, piramid itu. Ya, jadi dibayangkan orang-orang besar itu Allah hancur. Jadi kenapa di Al-Fajr turun di Mekah itu cerita kaum Ad sama kaum Iram? Karena itu orang Arab itu Pak. Nenek moyangnya Arab, akrab dia. Kalau Bapak cerita dalam Al-Quran cerita Fir'aun, itu berarti sudah cerita di Madinah rata-rata. Karena yang dekat dengan Fir'aun itu adalah orang Yahudi. Jadi Al-Quran itu pun dahsyat. Kapan bertutur, kapan bercerita, sesuai dengan siapa itu diceritakan gitu. Ya. Allah alam bisawab. Semoga manfaat ya Pak ya. Intinya ini dulu yang maaf saya ingin mengajak diri saya, keluarga dan juga kita semua yang hadir ya Pak. Yuk kita jadikan 10 awal Muharram ini betul-betul untuk 10 awal Zulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah ya Pak ya. Hadisnya jelas, sahih. Kalau di browsing itu ketemu pasti Pak hadis ini ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi